Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita semua dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah di majelis yang insyaallah selalu diberikan curahan rahmat, keberkahan dan ampunan dosa kepada kita semua yang berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan dan kesehatan, taat selalu istiqamah untuk melakukan amalan saleh dan istiqamah meninggalkan seluruh maksiat sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian lanjutan kajian kita rukun salat yang kelima, al-khamisu yang kelima, ar-ruku', yaitu ruku'. As-sadisu kemudian as-sabi'u, as-sadisu yang keenam, at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam ruku'. As-sabi'u yang ketujuh, al-i'tidal, yaitu i'tidal, bangkit dari ruku'. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi setelah kita baca rukun yang keempat, yaitu membaca Fatihah, tafsirnya sudah, rinciannya sudah kita bahas ya. Nah, jadi rukun yang kelima ini ialah ruku. Apa yang dimaksud dengan ruku? Ruku itu kalau dari segi bahasa kita lihat dari bahasa raka', al-inhina. Maknanya secara lughah atau bahasa nunduk. Orang nunduk itu ruku namanya. Ya, nunduk itu ruku, bahasa Arabnya ruku. Ya, jadi nunduk itu bahasa Arabnya adalah ruku. Sedangkan yang dimaksud di dalam hukum agama atau syariat, yang dimaksud ruku' itu ialah an yanhaniya bi ghairin khinasin qadra bulughi rahatai mu'tadilil khilqati rukbatayhi idza arada wada'ahuma alaihima. Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat. Insyaallah saya tuliskan definisinya supaya kita tambah ilmunya. Jadi bukan sekedar kita tahu gawian atau kerjaan ruku itu seperti apa, tapi tahu yang dimaksud, yang dikehendaki oleh syariat. Jadi ruku itu secara lughah ruku lughatan al-inhina. Ar-ruku'u lughatan al-inhina'u, al-inhina'u artinya nunduk atau tunduk, membungkuk. Sedangkan wasyara'an ini menurut syarak atau menurut agama. Wasyara'an sering kita dengar syarak menurut syariat. Apa tuh menurut syariat?
an yanhaniya. Bi ghairin khinasin. Bihaisu tanalu rahatai rukbataihi qadra bulughi rahatai mu'tadilil khilqah. Apa yang dimaksud ruku? Ruku itu aniyan haniyah, artinya menunduk. Bi ghairin khinasin, tanpa inkhinas. Ini kita kurung dulu. Nanti ada penjelasan inkhinas. Menunduk dengan tanpa inkhinas. Seukuran sampainya bulugh ini artinya sampai, qadra seukuran. Bulughi sampainya rahatai, dua telapak tangan, bukan jari. Rahah itu ininya, bukan ininya. Nih telapak tangannya. Rahatai mu'tadilil khilqati, yang penciptaannya normal, bukan tangan yang pendek, bukan tangan yang terlalu panjang macam kayak orang hutan. Kan panjangnya berdiri aja kan masih bisa sampai ke bawah. Lah, ini yang standar. Mu'tadilil khilqah ini yang penciptaannya normal. Kita kalau kita masing-masing menjengkal ya, dari ujung jari itu sampai ke siku 2 jengkal. Coba aja ibu atau bapak tes aja. 2 jengkal sampai siku. Ya, 2 jengkal sampai siku. Namun tangan orang lain nggak bisa jadi tolak ukur 2 jengkal sampai siku kita. Dia ada nanti yang penciptaan tidak normal, 2 jengkal setengah, itu berarti di atas rata-rata, bukan kebanyakan, ya, di luar kebiasaan. Jadi menunduk dengan tanpa inkhinas, seukuran sampai 2 telapak tangan yang penciptaannya normal. Sampai kemana 2 telapak tangan ini? Rukbataihi, kedua dengkulnya. Jadi kalau dia menunduk sekiranya 2 telapak tangan ini sampai kepada kedua dengkul, itu namanya ruku. Jadi kalau cuma nunduk begini belum ruku. Karena kalau begini posisinya telapak tangan belum sampai ke dengkul. Idza arada wada'ahuma, apabila dia menginginkan meletakkan. Karena untuk ruku itu sebenarnya tidak wajib meletakkan telapak tangan ini ke dengkul. Boleh aja orang ruku macam ini. Cuman kada dapat sunnahnya. Apalagi begini. Subhanallah. Ya. Agak kayak apa gitu kita melihatnya. Walaupun tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Rukunya sah-sah aja begini. Ya. Atau gini. Allahu Akbar. Bismillah. Ya, sah-sah aja. Makanya di sini disebutkan lagi, sekira 2 telapak tangan sampai megang kedua dengkul, apabila dia ingin meletakkan kedua telapak tangan. Kalau tidak ingin, ya tidak ingin, tidak ada apa-apa, tidak ada paksaan, bukan syarat.
Ya cuman aneh aja kita, kenapa, apa susahnya naruh di sini. Nah, di sini kalau dulu ngaji kitab itu, ini kan ada pembahasan inkhinas itu apa? Karena kitab itu kan tulisannya rapat. Ini satu di antara caranya, kasih tanda satu buleti. Nah, satu buleti. Ini catatan kaki. Maksud makna inkhinas itu apa? Ini makna inkhinas. An yuta'ti'a, ajizatahu, wa yarfa'a ra'sahu, wa yuqaddima sadrahu. Ajizatahu, nah ini makna inkhinas. Jadi kalau kita rukuknya inkhinas, tidak sah, haram hukumnya dan tidak sah rukuknya, sengaja batal. Apa tuh inkhinas? An yuta'ti'a. Yuta'ti itu menundukkan, apa namanya, menundukkan ajizatahu, mohon maaf, pantatnya, jadi direndahkan. Wa yarfa'a ra'sahu, kepalanya kalau bahasa banyak ditongakkan, diangkat. Wa yuqaddima sadrahu, dibusungkan dadanya. Jadi kurang lebih kalau prakteknya, ada orang ruku, jadi pantatnya ini lebih rendah, dadanya maju. Nah, ada orang ruku macam itu tidak sah, dia nunduk, tapi gini, tidak sah rukunya, haram itu dilakukan, bila sengaja sholatnya batal. Jadi yang namanya ruku itu menunduk dengan tanpa inkhinas, seukuran dua telapak tangan yang penciptaannya normal, itu bisa menyentuh kedua dengkulnya apabila ingin meletakkan kedua telapak tangannya. Kalau tidak ingin meletakkan ya tidak apa-apa, yang penting nunduknya seukuran kalau dia megang dua dengkul sampai ini telapak tangan. Jadi ukurannya malah, ibu-ibu sekalian, bukan jari. Kalau kita nunduk gini, jari sudah bisa nyentuh, cuman telapak belum sampai, belum sah rukunya. Jadi harus nunduk seukuran telapak tangan sampai, walaupun tidak diletakkan telapak tangan di dengkul. Terserah tadi mau begini kah, mau begini aja kah, mau begini kah, ya terserahlah. Tapi tidak dapat keafdalan paling sempurnanya. Jadi yang penting nunduk. Nah sekarang ada ulama yang membahas seandainya ada orang yang diciptakan dengkulnya itu terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, apakah dia tetap harus mengikuti dengkulnya yang ada? Orang kan normalnya misalkan ya kayak dengkul kita lah, itu masih ukuran standar. Ada orang yang diciptakan oleh Allah memang bawaan lahir dengkulnya terlalu ke bawah. Jadi kalau dia nunduk itu tidak sama kayak orang. Untuk nyentuh telapak tangan, nyentuh dengkul itu harus begini betul. Atau misalkan dengkulnya terlalu naik dari normalnya, jadi nunduk sedikit aja udah bisa megang dengkul, bisa megang lintuhutnya tuh. Apakah dia mengikuti letak dengkulnya? Maka jawabannya tidak. Menunduklah seukuran dengkul yang normal. Jadi jangan diikuti dengkul yang ada. Pokoknya normalnya orang nunduknya macam mana? Kalau dengkulnya normal,
begini misalkan, baru sampai telapak tangan, maka walaupun dengkulnya terlalu ke bawah, jangan ikuti ke bawah, atau terlalu ke atas, jangan cuman begini, tetap normal, seukuran normalnya telapak tangan ini bisa menyentuh dengkul yang normal. Atau misalkan ada orang yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat Allah ciptakan hambanya ini beraneka macam, tangannya pendek, mohon maaf ya, pendek tangannya, memang bawaan lahir. Jadi kalau tangan yang pendek itu tidak, kalau dia mau nyentuh dengkulnya paksa, wah, ada sampai. Apakah dia harus sampai menunduk seukuran cukup sampai telapak tangannya bisa menyentuh? Tidak juga. Jadi cukup nunduknya normal aja. Jadi yang dianggap itu standarnya dengkul itu nunduk yang seukuran, kalau nyentuh, kalau tangannya normal, dengkulnya normal, bisa nyentuh itu telapak tangan, maka cukup demikian. Jelas Bapak Ibu sekalian? Nah ini simpan nih, ya disimpan nih catatan macam ini. Nah inilah yang dimaksud ya, ilmu yang bisa nyambung terus. Kalau di Hadramaut ada namanya Safinah. Kitab kita ini kan namanya Safinah. Jadi kalau orang sana itu Safinah itu catatan. Buku kecil di saku tidak pernah tertinggal. Buku kecil itu kalau orang Tarim bilangnya kashkul. Kashkul itu buku catatan kecil. Ya, itu tidak pernah tinggal. Almarhum guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri itu buku catatan ngaji. Itu 3 lemari, bukan lemari kecil, lemari besar. Jadi Said Muhammad, abahnya Said Muhammad, itu Said Muhammad yang paling pojok sebelah sana, Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Nah Said Muhammad ini punya abah namanya Habib Alwi. Habib Alwi punya murid namanya Habib Salim. Jadi kata Habib Alwi, saya banyak punya murid, banyak saya punya murid, tapi saya tidak menemukan di antara murid saya yang banyak itu yang catatannya selengkap Habib Salim bin Abdullah Syakir. Beliau apa aja yang diucapkan Habib Alwi dicatat. Ibaratnya walaupun tidak berbicara tentang masalah di kitab, pembicaranya dicatat semua. Ya. Karena itu akan menjadi saksi setiap hurufnya nanti di akhirat. Oh ini bekas kita ngaji. Makanya sekarang sudah mulai dikumpul-kumpulkan catatan-catatan beliau waktu ngaji. Sudah ada dijadikan kitab. Alhamdulillah saya sudah pegang beberapa kitab yang catatannya almarhum guru kami Al-Habib Salim. Jadi kalau kita ngaji harus punya catatan. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ulun ini kada menasihati tidak ya, supaya lebih manfaat. Ya, jadi karena anak cucu nengok, oh ini catatan abah bari nih, panggil mamanya, mak ini abah nulis pakai kaki pakai tangan nih. Bercandaannya ya dicatat, jadi supaya nempel. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati faminal hamaqati an tatrukaha taliqatan. Kata ulama, ilmu itu seperti binatang buruan. Saydun itu macam kayak kijang, rusa dan buruan-buruan lainnya. Wal kitabatu, kita ambil pena, ambil kertas. Kitabah itu tulisan itu qaiduhu, talinya. Jadi kalau kita dapat binatang buruan, diikat, ditalii. Apa talinya? Ya pena sama kertas. Ya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati, maka ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Jangan talinya kada kuat. Kertas amplop tulis itu. Bulik tah mandap ya. Hilang lagi. Jadi khusus kita punya buku catatan kecil-kecil aja, kecil ya. Bil hibalil wasiqah fa minal hamaqati an tatrukaha taliqatan. Mohon maaf, termasuk orang yang sangat bodoh kata ulama. Dia dapat binatang buruan, sudah nangkap nih, rusak dan ditangkap,
tidak ditali, tidak diikat, dibiarkan aja begitu. Ya kabur rusaknya. Ya begitulah kita ketika dapat ilmu langsung catat untuk anak, untuk cucu dan seterusnya, untuk kita juga. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu sekilas info. Saya mohon maaf tidak menasehati dan tidak menggurui, kita berbagi aja. Nah, jadi untuk ruku itu minimal ruku. Jadi kalau minimal ruku sudah cukup sah. Jadi kalau kita sudah menunduk seukuran kedua telapak tangan kita bisa sampai menyentuh kedua dengkul, maka nunduk yang seperti itu sudah cukup. Terus kalau ada orang terlalu nunduk, makruh. Apalagi sampai menjenguk kawan di belakang. Itu kalau dadanya terputar, tidak menghadap kiblat, batal. Ya. Jadi sedang aja. Nah cuman nanti, itu paling sedikit. Nanti baru kita baca paling sempurnanya bagaimana. Satu, paling sempurnanya telapak tangan ini memang disentuhkan kepada kedua dengkul. Satu, itu untuk sempurna. Kemudian tulang belakang punuknya itu kasahifatin wahidatin, dikira-kira seperti satu keping papan lurus. Jadi pas kita nunduk itu belakang kita nih lurus sejajar, diperkira-kira aja. Ya, kada perlu bawa papan ngetes. Atau bapak-bapak pulang ke rumah, balik ke rumah, umanya coba tengokkan abah nih ruku pas lah sudah nih, rata lah nih. Ya, tidak perlu itu, dikira-kira aja, diperkirakan rata, maka cukup. Nah, itu untuk sempurnanya. Kemudian disunnahkan baca tasbih ketika ruku. Untuk dapat pahala sunnah satu kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dapat pahala sunnah. Tapi tidak sempurna. Paling sedikit kesempurnaannya baca 3 kali. Itu paling sedikit, berarti ada paling banyaknya sempurna tapi paling banyak. Baca 11 kali. Untuk makmum sama yang sholat sendiri, untuk imam enggak. Untuk imam bersyarat. Kalau kita jadi imam, mau baca tasbih sampai 11, umumkan sebelum sholat. Jamaah sekalian, ruku tasbihnya 11. Di rumah ini kita semua tasbih kita isya kan ya. Namun 11 kali. Karena sujud begitu lagi. Ya. Jadi kalau makmum boleh sampai 11 atau sholat sendiri. Untuk imam tidak boleh kecuali harus minta persetujuan. Dan cukup kalau sekedar mengumumkan. Kayak apa jamaah? Kita baca tasbih ruku 11, siaplah. Waktu ya. Lamahan awalnya belum makan. Yang sebelah sana mungkin gitu juga jadi bira. Ya. Nah, kalau ada yang tidak setuju maka tidak sunnah. Walaupun imam ini baca 11 maka kada dapat pahala sunnah. Jadi kalau kita jadi imam jangan bawa semangat kita. Itih dulu jemaah. Makanya sebelum sholat itu sunnahnya, misalkan kiblat istawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf, minta sholat tengok kiri kanan. Nengok kiri kanan itu maksudnya menengoki keadaan jemaah ini banyak tuha-tuha kah, mudah-mudah kah. Jadi bukan sekedar nengok itu aja. Ya. Jadi istawu sufufakum, rapatkan, luruskan shaf, karena merapatkan dan meluruskan shaf sebagian dari kesempurnaan sholat. Itu sebenarnya kita sebagai imam nengok keadaan makmum, banyak yang tuha, banyak yang atau sama. Kalau banyak yang tua-tua jangan dibuang ngebut. Ada yang udah kami namun yang muda-muda jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat gelisahnya, yang kan gagah. Jadi bawaannya sedang bawaannya khairul umuri awsatuha. Paling bagusnya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita jadi imam itu sedang. Jadi bawaannya kada terlalu lambat, tidak juga terlalu cepat. Jadi setiap keadaan mau yang tua merasa nyaman, yang muda tidak terlalu merasa kelambatan, yang tua tidak merasa kecepatan. Jadi sedang bawaannya. Nah, jadi itu untuk kesempurnaan. Jadi tasbihnya paling sedikit untuk sekedar dapat pahala sunnah baca sekali. Paling sempurna tapi ukuran paling sedikit 3 kali. Aqallul kamal, paling sedikitnya kesempurnaan 3 kali. Paling banyaknya dan paling sempurnanya 11 kali untuk
makmum, untuk yang sholat sendiri saja. Untuk imam ada syaratnya. Tanya jamaah setuju apa tidak. Kalau jamaah tidak setuju maka tidak disunnahkan. Itu untuk tasbih. Kalau tidak berbacaan bang, tidak berbacaan tetap sah rukuknya, tapi tidak dapat pahala dapat pahala sunnah. Misalkan rukuk Allahu Akbar, dah tidak baca apa-apa. Memang sunnah, tapi apa kita sembahyang kada baca apa-apa? Takbir pun dandangnya kayak terpaksa banget sembahyang. Ya, kada dapat pahala sunnah. Sah gak? Sah, cuman sayangnya ya. Jadi dibacalah. Ya paling sedikit sekali sudah dapat pahala sunnah. Kemudian yang berikutnya, untuk kita bapak-bapak lelakian, posisi kita berdiri baik di saat rukuk atau baca Fatihah, yang disunnahkan itu jarak antara kaki kanan dan kaki kiri 1 jengkal madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kita kan mayoritas ini madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi sunnahnya 1 jengkal. Ada sejadah Pak Haji sini? Ada Bapak yang bawa sejadah? Ada. Itu sejadah ada ukuran yang lebar tuh. Itu kalau kita ikuti ngangkang jadinya. Ini kita. Mau mengumpati ganalnya sejadah tuh. Ini jadinya kita. Jadi kalau mazhab kita Imam Syafi'i pendek kan, ukuran 1 jengkal. Jangan pula terlalu rapat. Jadi 1 jengkal itu ukuran yang disunnahkan. Bedanya kita bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau kami bu 1 jengkal, nah kurang lebih. Kalau ibu-ibu lebih rapat dari kami lelakian. Tidak juga nempel. Nempel ini jatuh ibu ketika ruku. Nah, lebih rapat berarti kurangi dari 1 jengkal. 1 itu bedanya. Kemudian yang kedua, ketika ruku, Allahu Akbar, angkat tangannya. Kalau kita laki-laki, 2 telapak tangan hadwa mankibaihi sejajar, ai muqabil, bukan begini sejajar tuh, tapi begini, muqabil itu bahadap. Allah. Nah, jadi sini seukuran bahu, 2 telapak tangan. Ujung jempol syahmatai udhunain. Nih, tempat anting kalau perempuan. Jadi ujung jempol ini kalau mau sempurna ngangkatnya seukuran sini. Cuman tidak perlu disentuh mazhab kita. Sebagian pendapat ulama memang ada yang nyentuh, kalau kita tidak. Jadi tidak perlu disentuh, ukur aja kira-kira sejajar ininya dengan bawah telinga, bagian jari yang lain telinga bagian atas. Kemudian bukan begini. Ini kalau ada yang begini ya tidak masalah. Tapi kalau kita yang bermadzhabkan Imam Syafi'i begini. Jadi menghadap kiblat. Jadi ininya sekiranya sejajar dengan telinga bagian atas, jempolnya sekiranya sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Telapaknya sejajar dengan sini. Laki perempuan sama. Pendapat yang kedua untuk perempuan ada 2. Mohon maaf, cukup sampai sejajar dada saja. Tapi terserah mau ikut pendapat yang pertama sama kayak kami laki, pendapat yang kedua sama. Kalau ibu mau kenanya pendek, jangan terlalu tinggi ngangkatnya. Jadi sini aja. Ya, apalagi mohon maaf yang pakai baju lengannya lebar. Kada pakai tuh. Apa ngarannya, Bu? Headshot. Headshot. Inilah. Nah, atau misalkan ininya longgar, ya. Jadi khawatir terangkat nampak sini batal sholat. Jadi sampai dada. Kalau misalkan lebar ya udah ikut sama kayak laki-laki sampai seukuran tadi. Telapaknya sejajar dengan bahu, ya. Kemudian ketika ruku Allahu Akbar masih sama laki perempuan, cuman kami laki-laki sedikit dibuka. Jangan pula gini. Ya, sedikit dibuka, jangan dirapatkan. Kalau ibu-ibu atau perempuan sunnahnya jadi kalau kami laki agak sedikit terbuka, lengan kami ini direnggangkan dari bagian badan kiri dan kanan.
Ya, kalau untuk ibu-ibu, nah dirapatkan. Jangan dibuka. Itu perbedaan antara laki dan perempuan. Jadi ada dua bedanya. Posisi kaki kanan dan kaki kiri, kemudian lengan ketika nunduknya. Yang lain sama. Kemudian untuk kesempurnaannya, Allah wa yushtaratu alla yaqsida bihuwihi ghairar ruku' wal murad adamu sarfi ay al-huwi li ghairihi ay li ghairi ruku' wa dhalika bi ay yahwiya bi qasdi ruku' wahdah aw ma ghairihi aw alla yaqsida syai'an li anna niyat as-salah tashmuluhu falau hawa li sajdati tilawatin falamma wasala li hadd ar-ruku' anna lahu ay yaj'alahu ruku'an lam yakfi li wujudi as-sarf wa yajibu alayhi ya'uda lil qiyam li yarka' minhu. Jadi kalau kita ruku' syaratnya tidak boleh ada niat lain selain untuk ruku. Jadi ruku itu memang tujuannya mau ruku, itu syaratnya. Kalau misalkan ada orang ruku, niatnya bukan tak ruku sebenarnya, tapi pas posisinya memang posisi ruku, Fatihah sudah selesai, baca surah sudah selesai, memang harus ruku sebenarnya waktu itu. Cuman karena ada sesuatu, ada penyengat, tahu penyengat? Tahu penyengat, Pak? Tabuan, tahu tabuan? Ibu-ibu tahu bu? Lebah yang konal tuh bu, segini hampir segini. Naning. Nah, pas kita selesai baca walam yakul lahu, langsung kita nunduk gitu. Faza'an, karena kaget terkejut langsung nunduk. Saya udah posisi ruku, ya udah langsung tidak sah. Wajib bangkit. Wajib bangkit. Ya, wajib bangkit berdiri, turun balik. Kalau dilangsungkan tadi sudah di posisi seperti itu, dah terlanjur di posisi ruku, teruskan aja lah ruku, maka tidak sah rukunya. Kenapa? Karena tujuan turun untuk ruku bukan untuk ruku. Niatnya hanya menghindar, tadi ada penyengat tuh tadi. Kemudian wajib hukumnya, ya, ketika ruku itu tumakninah. Tumakninah itu nanti rukun yang ke-6 berarti. At-tumakninatu fihi. Ketika ruku wajib berhenti sejenak. Apa tuh makna tumakninah? Sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Kita tulis di sini ya. Ibu sini tak lihat dah. Tumakninatu hiya sukunun ba'da harakatin yastaqirru sukunun ba'da harakatin yastaqirru biqadri. Nah, jadi kita sering kan dengar tumakninah. Ya, tumakninah itu mantap artinya. Nah, cuman menurut syariat ada definisinya, ada pengertiannya. Jadi tumakninah itu apa? Sukunun, berdiam. Ba'da harakatin, setelah bergerak, berdiam setelah bergerak. Bihaitsu, sekiranya, yastaqirru, menetap. Berdiamnya itu sekiranya menetap. Apa yang menetap? Kullu 'udwin, setiap anggotanya. Tidak boleh ada yang bergerak. Mahallahu, menetap di tempatnya, biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Tapi ini diperdebatkan oleh ulama. Kalau kita ikuti definisi ini, bukan disalahkan definisi ini, cuman dirinci lagi, ditafsirkan lagi, ditakwil lagi.
Kalau seandainya kita ikuti definisi ini, harus berdiam, betul-betul diam, walaupun cuma seukuran subhanallah, tidak boleh ada satu pun yang bergerak anggota badan kita, hatta jari jempol kaki begini-begini tidak boleh. Apalagi kalau Allahu Akbar, itu kan bergerak sami Allah, itu tidak sah kalau ikuti definisi ini. Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin menyebutkan, sebenarnya tumakninah itu tidak mesti harus seluruh anggota badan itu diam. Boleh aja sebagian anggota kita bergerak, tapi di posisi ruku itu, di posisi rukunya seukuran subhanallah. Jadi ibarat kalau saya Allahu Akbar ruku, saya pegang dahi garuk, ini kan bergerak. Sat. Kalau tangan saat naik turun itu baru dihitung satu. Kalau berhenti kemudian bergerak lagi hitung dua. Tapi kalau langsung baru satu. Jadi sebenarnya ketika saya ruku tangan bergerak. Sami Allah liman hamidah. Ikut definisi ini tidak sah karena tangan bergerak. Tapi kata Habib Abdurrahman Al-Masyhur tidak, karena posisi diam di waktu ruku itu sudah mencukupi. Minimal subhanallah. Jadi di posisi rukunya itu supaya terjeda, minimal jedanya ya seukuran baca subhanallah. Jadi tidak mesti harus memang betul-betul Allah, tidak ada yang boleh gerak. Sami Allah, tidak juga. Jadi yang dimaksud tumakninah itu di posisi rukunya bertahan seukuran subhanallah minimal, baru balik lagi. Bukan tidak boleh bergerak sama sekali. Nanti Bapak di kitab-kitab Bapak ada tuh definisi ini. Ya. Jadi kalau kita baca, maknakan terjemahannya, kita pahami dari terjemahan ini, memang tidak ada yang boleh bergerak. Tapi kata Habib Abdurrahman Masyhur, bukan tidak boleh bergerak sama sekali, tapi bertahan di posisi ruku itu seukuran subhanallah. Nanti sujud begitu juga. Tidak begitu. Sami Allahu liman hamidah. Cuman yang biasa begini dikurangi. Kalau i'tidal nanti sami Allahu liman hamidah. Ini bisa batal nih. Bayun. Ya, apakah ada bayun kan? Kejih nyar keluar, bini kada merangut lagi, anak sehatan, ya beras banyak di rumah, santai buatnya. Sami Allahu liman hamidah. Hati nyaman. Cuma jangan terbawa dong sembahyang bergerak 3 kali berturut-turut batal. Ya, jadi itu yang dimaksud tumakninah. Jadi syarat sahnya ruku ya tumakninah. Bila ada orang ruku tidak bertumakninah, mazhab kita Imam Asy-Syafi'i mengatakan maka tidak sah rukun yang berikutnya. Setelah ruku kan i'tidal, bangkit dari ruku. Kalau rukunya tidak sah, dia sengaja bangkit i'tidal, batal sholatnya. Jadi kalau sholat kada bertumakninah tidak sah. Kalau mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, karena tumakninah itu termasuk rukun sholat. Allahu Akbar, Allah, tidak ada tumakninahnya. Ya, jadi kalau mazhab kita Imam Asy-Syafi'i tidak sah. Allah alam kalau ada mazhab lain, ada ulama lain yang mengatakan tumakninah itu tidak wajib. Tapi kalau kita yang bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i, tumakninah itu wajib. Jelas sekali insyaallah. Ya, jadi ruku paling sempurnanya macam mana tadi? Minimalnya macam mana? Kalau terlalu rendah, ya telapak tangan ini ukurannya kalau kita taruh lebih dari dengkul sampai megang ke bawah, ya maka hukumnya makruh, terlalu menunduk. Kemudian as-sadisu tumaninatu fi, rukun yang ke-6 tumaninah. As-sabi'u, kemudian rukun yang ke-7 i'tidal. Insyaallah ya kita lanjutkan minggu depan. Jadi i'tidal ini nanti ada saya kisahkan, ada dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Rukun yang lain ketika kita sholat mau pindah dari satu rukun ke rukun yang lain itu pakainya takbir sunnahnya. Mau ruku
Dari berdiri ke ruku, takbir Allahu Akbar. Dari berdiri ke sujud, Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk, Allahu Akbar. Dari duduk ke sujud lagi, Allahu Akbar. Dari sujud kedua mau berdiri, Allahu Akbar. Kecuali dari ruku ke i'tidal. Sami Allahu liman hamid, itu paling beda. Nanti insya Allah saya akan ceritakan. Asalnya sebenarnya Allahu Akbar, tapi kenapa jadi Sami Allahu liman hamidah? Ceritanya, mudahan kita sehat, malam Jumatnya akan datang. Ya, jadi datangan pulang bala. Ya, ulun besarwan. Ya, malam Jumat depan, menahandak tahu ceritanya Sami Allahu liman hamidah. Kenapa tidak Allahu Akbar dari ruku? Allahu Akbar. Kenapa Sami Allahu liman hamidah? Nah, Jumat depan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu keistiqomahan untuk bisa hadir di majelis ilmu dimanapun majelisnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah daripada menuntut ilmunya Allah sampai akhir hayat kita, dan diberikan oleh Allah wafat dalam keadaan menuntut ilmu, mati dalam keadaan syahid, diberikan pahala syahid dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal 'azim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من عمل لا يرفع من دعوة لا يستجب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Saya minta maaf kalau ada kesalahan, kesilapan, minta halal, minta ridho semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.